Saruga Basengat Kak Jubata. Puji dan syukur kita ucapkan bersama atas rahmat rezeki hidup yang boleh kita nikmati dari Jubata yang maha kasih. Semoga dengan berkunjungnya saya di Kabupaten Lamandau ini, Desa Mengkalang, memberikan suatu perubahan, yaitu di bidang persatuan. Artinya orang-orang Dayak itu janganlah mudah terpecah belah, karena terpecah belahlah kita bisa hancur. Jadi kalau kita bersatu ibarat lidi, kalau lidi satu itu mudah dipatahkan, tetapi kalau lidi itu banyak kita menjadi kuat. Semoga juga dengan saya potongnya, apa ini namanya Pak? Garung pantat. Bukan karena memutuskan ini akhirnya hubungan kita putus, tetapi malah mempererat hubungan kita, khususnya kita bangsa Dayak ini di tanah Lamandau ini. Semoga apa yang telah kalian siapkan untuk leluhur kita itu diberkati oleh Jubata yang terang. Apa yang kita cita-citakan semuanya tercapai. Kita berhuma, kita dapat padi, kita berjulu, kita dapat julu, belauk, kita dapat lauk, ya. Jadi semuanya aman, tentram dan damai. Dayak hebat, Dayak pintar, Dayak maju, dan harus jadi tuan di tanahnya sendiri. Hidup Dayak! Hidup! Terima kasih Pak. Musik.
semangat Kak Jubata. Selamat sore ya, selamat siang menjelang sore buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Marukan, yang saya hormati Pak Haji Tommy, yang saya hormati Ketua DPP Bangkulai Rajak di Pontianak, yang saya hormati juga Ketua DPP di Bangkulai Rajak Kalimantan Tengah, yang saya hormati para DPD Bangkulai Rajak Setanah Daya, para Ulu Balang, para Panyanak yang hadir di sini, dan para tokoh agama, tokoh adat, dewan adat, para temenggung, dan semua yang hadir di sini. Dan tidak lupa yang saya muliakan di kampung ini. Puji dan syukur saya ucapkan atas berkat karunia Jubata yang agung, atas kelimpahan hikmat rezeki yang telah disediakan untuk kami di sini. Kami sangat senang sekali, Pak. Terima kasih ya. Dayak ganteng berbanyak. Mantap. Mungkin saya harus memperkenalkan diri. Nama baptis saya adalah Agustinus. Saya Katolik 100%, Indonesia 100%, dan Dayak 100%. Nama pemberian leluhur kepada saya, panggilan sayang mereka adalah Jila, yang dikenal dengan Pangalangot Jila. Ya, itu gelar saya. Tapi saya sama dengan kalian. Kita sama-sama cinta Dayak, Pak. Ya. Kedatangan saya di sini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyatukan kita suku Dayak. Suku Dayak ini terlalu kecil rasanya. Sebenarnya bangsa Dayak. Karena kita ada di beberapa negara ya. Di Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, di Cina juga ada, ya. Termasuk di Amerika juga ada. Kita orang Dayak. Jadi kita ini bangsa sama. Kalau di Malaysia itu mereka nyebut dirinya itu bangsa Iban ya, terus ya, Dayak. Tidak lepas dari itu, kita orang Dayak ini kadang-kadang lihat ini di zaman modern, di zaman now, bahasa anak sekarang, kita lupa dengan jati diri kita. Kita sering melupakan apa itu jati diri, apa itu adat budaya kita orang Dayak. Yang tahunya kita adatnya di kafe, minum-minum, mabuk, habis pesta kita mabuk, pulang. Besok tidak ada uang belanja. Kita dijajah dengan segalanya itu. Dijajah dengan perkebunan, pertambangan, dan banyak lagi. Hidup Panglima. Kita tidak pernah berpikir bagaimana caranya untuk mengembangkan orang-orang Dayak ini yang punya SDM, ya, yang punya SDA, dan kemampuan lain. Kita hanya berpikir tentang makan keluarga kita masing-masing. Betul tidak? Betul. Habis kerja, beli beras, beli pakaian, beli emas, beli mobil. Habis itu habis. Kita tidak sadar kalau kita ini lagi dijajah. Tanah kita dulu 2 kilo dari sini itu tanah kita. Tapi sekarang kita tidak boleh datang di situ, karena itu bukan lagi tanah kita katanya. Maka itu tanah kita dulu, diserahkan di perkebunan atau di pertambangan. Jangankan mau bermain di situ, masuk aja Bapak harus lapor dulu, betul tidak? Betul. Apakah itu senang? Tentunya Tidak. tidak. Kita orang Dayak sering diiming-imingi, ya, dijanjikan akan buat rumah sakit, beasiswa, rumah sekolah, apa segalanya, antu alok, pembohong besar itu semuanya demi kekayaan kelompok. Ya. Jangan percaya itu.
Saya bangga mulai dari pintu masuk Pangkalan Bun, ya, apa nih? Pangkalan. Oh ya, Taman Dao ya, udangannya itu disambut dengan leluhur karena hutannya masih ada. Saya bercerita sama Matius, di sini adatnya masih kental, saya bilang. Saya belum cerita sama yang lain, saya ada cerita dulu dengan dia sambil bawa mobil. Ini leluhur semuanya nyambut kita dengan baik. Mudah-mudahan ini pertanda baik, saya bilang. Kita sering bilang adat budaya kita itu berhalal. Ini juga yang salah. Saya Katolik 100%, Dayak 100%, Indonesia 100%. Kalian kenal yang Kalimantan Barat? Pasti kenal. Itu hanya dua di sana orang Dayak, Katolik dengan Protestan. Tapi kami tetap berada, karena kami tahu itu adalah jati diri kami. Itu adalah bagian dari kami. Karena agama ini juga organisasi. Dibawa penjajah ke sini. Betul tidak agama itu organisasi? Karena Kristus itu adalah milik semua orang. Bukan hanya milik orang Katolik. Bukan hanya milik orang yang benar, tetapi milik orang yang tidak benar juga. Kita sering melihat kelilipan di mata orang lain, balok di mata kita tidak tahu. Antu alok, ujungnya pembohong. Berdoa gini-gini, tapi di belakang bohong. Ini yang mau kita pahami. Adat itu sebelum ada Belanda, sebelum ada Jepang, jati diri kita udah ada. Adat ini tidak salah, Bapak Ibu itu. Adat ini dibuat mulai dunia tumbuh, mulai juga adat ini tumbuh. Kalau tidak ada adat, tidak ada beradat, manusia itu akan semena-mena. Percaya tidak? Istri orang, istri dia. Tanah orang, tanah dia. Karena adat yang ngatur supaya kita hidup tidak tercela. Kenapa harus kita berhala? Ayo, di mana letak berhalanya? Jelas Yesus sendiri berdoa itu di bukit-bukit, di batu. Bukan leluhur kita itu menyembah batunya atau menyembah kayunya, tetapi lebih khusus berdoanya. Bata itu bahasa Dayak, bahasa Inggrisnya itu God, bahasa orang Israel Yahweh, bahasa Indonesia Tuhan, bahasa orang Bali Dewata, bahasa orang Jawa Gusti. Jadi apa salahnya kita orang Dayak memanggilnya Jubata? Itu bahasa kami Dayak. Bahasa sini apa? Dewata. Paham maksud saya? Itu bahasa Dayaknya. Kalau Allah itu tidak paham, berarti dia bukan yang Esa, bukan Allah. Antuawa berarti. Betul tidak? Dia mengerti semua bahasa karena dia yang menciptakan kita. Itu yang mau saya tegaskan di Kalimantan Tengah ini. Karena banyak orang beragama meninggalkan adat budayanya. Dia tidak paham dengan jati dirinya, dibesarkan dengan adat, dilahirkan dengan adat. Kami tidak lagi beradat, kami sudah beragama. Orang pesta bikin adat, dia makan juga. Apa itu namanya? Munafik. Karena makan pesta pakai adat. Itu yang kalian pahami dulu. Kami di Kalimantan Barat sama, beragama juga. Kami Katolik Karingan, Katolik sama Protestan. Tetapi kami tidak meninggalkan adat dan budaya. Kami malah lebih lagi dari di sini. Di sini hanya orang Karingan yang beradat, saya lihat. Betul tidak? Karena kalau disebut orang beradat, itu udah orang Karingan kata sini. Padahal dia Dayak. Kakek moyangnya, buyutnya itu Dayak dulu. Itu adat kita punya orang Karingan, kita tidak boleh. Kita sudah beragama, katanya. Anda salah besar, Bapak Ibu. Itu jati diri Anda. Saya menegaskan di sini. Bincang dulu. Saya berumpama dengan kalian. Biar paham. Kalau tidak paham, ngopi dulu. Dengarkan baik-baik kata saya. Ini ayam, ini bebek. Ini telur ayam, ini telur bebek. Mati induknya nih.
Terus ini ada ayam lagi, ini ada bebek. Mereka ini tidak punya induk, tidak bisa ditetas. Ini ayam, ini bebek, ini telur ayam, ini telur bebek. Telur bebek ditetaskan ke ayam. Yang telur apa? Tetap bebek kan? Telur ayam ditetaskan ke bebek, tetap keluarnya ayam. Jadi apapun warna dicat warna apapun kulitmu, tinggal di Amerika pun kamu itu tetap kaya. Betul. Jadi jati dirimu itu jangan ditinggalkan. Itu adalah bagian dari kamu. Tuhan itu memberi kamu suku, itu sebuah anugerah. Kenapa kamu tolak? Itu pemberian, bersyukur kamu yang banyak kamu, karena itu Allah yang memberi kamu. Itu yang kita pahami di sini. Sering melihat kelilipan di mata orang lain, balok di mata kita tidak tahu. Saya juga beragama, Bu, Pak, sama seperti anda. Tapi harus perlu kita pahami, orang sengaja memecah belah kita supaya kita ini hancur, tidak punya kekuatan, tidak punya persatuan. Dibuatlah ini masuk, dibuatlah organisasi ini masuk. Kita mau aja diiming-imingi, dibohong-bohongi, dijanjikan. Tetapi apa? Lihat kampung kita udah 1000 tahun sini. Miris lihatnya. Ya, miris lihatnya. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita. Beruntung ada orang-orang yang berjuang untuk kita. Kenapa kita harus beli orang lain? Dia ada daya. Usah mikirnya dari mana sukunya, asalnya. Kalau di darat kamu itu daya, pilihlah orang daya itu sendiri. Karena yang bisa merubah orang daya itu adalah orang daya itu sendiri. Ini yang mau kita pahami. Hari ini saya nanam kalangkang di bukit. Jangan saya mau lihat di kampung ini apakah bilang itu berhala. Kalau saya bisa saya jelaskan. Masih ada yang bilang berhala? Itu adalah tempat suci, tempat berdoa. Kami juga orang-orang Katolik pergi ke tempat keramat berdoa kami dengan tanda salib. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sama doa kami dan kalian. Ya, tidak ada yang salah. Jadi jangan bilang berhala nanti. Kalian tahu Tuhan Yesus berdoa di atas gunung, di atas batu, menangis darah. Orang tua kita belum kenal namanya Kristus, belum kenal namanya agama. Mereka udah mengenal Jubata. Orang Dayak udah mengenal kasih. Ya. Lewat apa? Lewat adat kita, jati diri kita. Dayak. Kita bersyukur Allah beri suku Dayak, adat budaya Dayak. Syukuri ngapain harus ikut punya orang. Datang udah lu nonton rame-rame. Nggak mau bilang dia itu berhala. Dah kena orang Dayak, oh itu berhala tuh. Lari tidak kita nak. Yo. Itu yang akan terjadi. Betul tidak? Betul. Ini untuk munafik. Jangan nanti saya tanam di situ, itu dibilang tempat hantu. Yang mati itu jelas Kristus sudah berbicara. Yang mati itu adalah dagingmu, tetapi rohmu akan hidup. Udah paham? Jadi leluhur kita itu bukan hantu. Mereka sama seperti kita, pernah hidup. Jadi apa tugas kita? Berdoa, meminta ampun atas kesalahan leluhur kita. Jelas di Katolik itu, betul Pak? Ada di Katolik. Doa arwah. Yang mati ini butuh doa-doa kita. Jika seandainya Kristus itu lahir di Pontianak atau wafat disalibkan di Pontianak, orang Dayak tidak akan memakai adat. Yakin saya. Pasti pakai salib, rosario dan sebagainya. Altar itu bahasa Dayaknya, Palantar itu bahasa Dayaknya, bahasa Indonesianya altar. Jadi dipersembahkanlah segala yang kalian tanam, padi itu dikasih, beras apa, telur yang kalian ternak itu ayam, babi, dipersembahkanlah itu segala uang. Supaya apa? Supaya diberkati Jubata Yesus Kristus, orang kami di sana.
Itu bahasa kita, Jubata namanya. Duata bahasa sini. Duata Yesus Kristus namanya. Jadi jangan disembah itu tidak pakai tanda salib atau pakai apa. Ya. Boleh, terserah agama kalian. Karena agama itu organisasi, saya bilang. Ya, organisasi juga bapak-bapak, ibu-ibu. Harus paham kalian. Karena jelas, aku adalah milik semua orang yang percaya kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan selamat. Sebut duata Yesus Kristus. Usah hanya seperti itu, nggak ucapan. Ingat itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini itu berkenan. Jadi nanti kalau ada mereka yang aneh-aneh di depan kalian, jangan dibilang berhala. Itu adalah bagian dari adat-adat kita. Kalian pernah lihat orang-orang Dayak itu berdendo, belian, apa segala itu. Seperti itulah. Roh-roh itu perlu didoakan. Roh itu perlu berkomunikasi dengan kita. Kalau ada salah kita, Jubata yang menghukum kita. Karena timbangan Jubata itu lebih adil. Jadi jangan saling mengadili sesama manusia. Ini yang terjadi. Sering saya dengar, betul? Jadi kalau yang banyak, pembohong yang banyak, kayak Tuhan ya. Itu saja. Jadi apapun agamamu, apapun pekerjaanmu, apapun bakatmu, apapun detailmu, kamu adalah daya, betul? Semangat. Ini yang harus kita tanam di dalam diri kita. Orang datang ke sini, lapor dengan orang Dayak. Ya. Orang mau jadi bupati dengan orang sini, lapor dengan orang Dayak. Orang mau jadi gubernur dengan sini, lapor dengan orang Dayak. Karena tanah ini tanah Dayak. Jadi orang jangan macam-macam dengan orang kita. Usah dibiar injak-injak, lawan. Mati itu urusan gede bapak-bapak. Karena kita semuanya akan mati. Korbankan dirimu demi kebaikan, bukan demi kejahatan. Ini yang harus tertanam ke kita. Terima kasih. Adil Kak Talino dan Buramin Kak Saruga Pasengat Kak Jubata. Mainkan.